Perkenalkan, nama saya Kasidian Anggreni. Di sini saya akan membawakan tema tentang household green behavior. Nah, selain itu, saya juga ingin menjelaskan atau memaparkan bagaimana sih perkembangan dari sebelum wawancara tentang edukasi green living terhadap tetangga-tetangga atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal saya dengan setelah mereka menerima edukasi yang telah saya jelaskan kepada mereka. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari green living atau hidup hijau itu sendiri. Nah, artinya yaitu tidak akan membiarkan sampah berakhir begitu saja di tempat sampah. Dalam pengertian lain, memiliki makna bahwa green living ialah konsep menjalani hidup sebisa mungkin untuk tidak memberikan dampak buruk secara makro terhadap alam. Nah, dalam artian atau bahasa mudahnya adalah green living ini adalah upaya-upaya atau cara-cara bagaimana masyarakat bisa menjadikan sampah-sampah yang mereka hasilkan untuk bisa diolah lagi agar sampah-sampah tersebut tidak terbuang secara sia-sia. Nah, hal-hal atau upaya-upaya ini tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuan dari green living ini sendiri adalah untuk mengurangi dampak-dampak buruk secara makro terhadap alam atau bumi kita. Oke, upaya yang pertama yang saya dapatkan dari responden saya, yaitu yang pertama adalah pengurangan sampah plastik. Nah, sebelum saya memaparkan poin-poin besar tersebut, saya ingin memberikan pengalaman saya tentang perkembangan dari sebelum ataupun sesudah edukasi yang telah saya berikan kepada responden tersebut. Nah, responden tersebut sebelum saya melakukan wawancara, beliau ini masih kurang peduli akan sampah plastik yang ada di lingkungan dia ataupun yang ada di hidup dia. Nah, pada awalnya responden saya ini masih menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, kemasan yang tidak ramah lingkungan. Namun, setelah saya menjelaskan atau memberikan edukasi tentang green living kepada responden saya ini, dia menjadi lebih berpikir gitu, kayak sampah plastik di bumi ini tuh sudah semakin banyak dan sepertinya memang dia harus mulai untuk bergerak untuk melakukan pengurangan sampah plastik setidaknya adalah dengan memulainya secara sederhana yaitu menggunakan botol minum ini. Nah, gambar ini diambil ketika sedang mengisi air menggunakan botol minum. Adapun alasan mengapa hal ini terjadi yaitu karena adanya kesadaran di dalam diri untuk mulai mengurangi jumlah sampah plastik dengan cara menggunakan botol minum setiap membeli atau membawa air. Dengan terjadinya hal ini, maka dapat dipastikan bahwa jumlah sampah plastik akan berkurang dan tentunya berdampak baik bagi lingkungan. Adanya perilaku ini pastinya bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih peduli akan sampah plastik di bumi kita ini. Mulailah merawat bumi ini dari hal sederhana, karena jika bukan kita yang memulai, maka siapa lagi? Upaya yang kedua dari responden yang saya dapatkan yaitu area penghijauan. Nah, sebelum dari wawancara atau edukasi yang saya berikan kepada responden saya ini, mereka hanya memiliki sedikit tanaman atau area penghijauan terutama di tempat tinggal mereka. Dan tujuan dari tempat penghijauan mereka tempat penghijauan mereka bukan terpaku pada peduli akan lingkungan. Tetapi ketika saya tanyakan, mereka menjawab hanya berpusat untuk menjadi keindahan untuk tempat tinggal mereka tanpa disiram ataupun merawatnya. Nah, setelah saya memberikan edukasi tentang green living ini kepada anggota rumah tangga mereka, maka mereka tuh mulai berpikir kenapa mereka memiliki banyak tanaman, tetapi mereka tidak merawatnya secara baik gitu. Padahal tanaman-tanaman yang mereka miliki itu sangat baik
peluangnya untuk dijadikan area penghijauan. Nah, berikut adalah kegiatan penghijauan di daerah rumah. Hal ini mulai dilakukan oleh rumah tangga tersebut karena mereka mulai menyadari nih pentingnya penghijauan di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan adanya penghijauan ini tentunya memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga diri sendiri. Adanya kondisi ini dikarenakan anggota keluarga yang mulai merasa kurang oksigen yang segar dan kurangnya tanaman hijau di sekitar rumahnya. Sehingga mereka mulai menerapkan kegiatan ini. Dari kegiatan yang mereka terapkan, maka hal yang bisa kita lakukan yaitu merawatnya, bahkan harus termotivasi untuk bisa menambah daerah penghijauan, terutama di daerah tempat tinggal. Selanjutnya, dari upaya green living yang saya temukan dari responden saya yaitu pemilahan sampah. Nah, sebelum dari diadakannya edukasi tentang green living, responden saya ini memang sebelumnya itu sudah menerapkan pemilahan sampah. Tetapi beliau berkata bahwa terkadang masih kurang konsisten untuk melakukan hal tersebut karena masih suka entah malas atau banyak hal-hal yang membuat beliau menjadi tidak melakukan hal tersebut. Nah, setelah saya memberikan edukasi tentang green living dan manfaat-manfaat apa sih yang bisa didapatkan apabila kita itu memilah sampah yang ada di dalam rumah kita. Nah, responden saya ini pun mulai berpikir untuk lebih konsisten lagi dalam memilah sampah yang ada di rumahnya, terutama sampah basah dan sampah kering. Karena responden saya ini sudah mulai berpikir bahwa awalnya sih dia berpikir kayak bagaimana nih kira-kira nasib dari sampah-sampah yang ada di rumah tangga saya ini. Apakah nantinya akan terbuang sia-sia ataupun tidak. Nah, karena beliau lebih memilih untuk agar sampahnya itu bisa dimanfaatkan, maka responden saya ini lebih memilih untuk melakukannya secara konsisten untuk memilah sampah kembali. Nah, berikut adalah kegiatan pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering. Kegiatan ini terjadi awalnya karena kesadaran dari mereka yang memikirkan bagaimana ya nasib sampah-sampah tersebut, sehingga mereka memilah sampah agar bisa dimanfaatkannya lagi tanpa terbuang sia-sia. Adapun hubungan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar kita, yaitu dapat memanfaatkan fungsi sampah rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan dengan hal ini, maka bumi akan berkurang banyak sampah yang terbuang sia-sia. Dari hal tersebut, kita bisa ikut turut serta agar banyak sampah yang bisa termanfaatkan dengan baik. Serta hal ini dapat memberikan kehidupan dan juga untuk bumi kita. Baik, berikut adalah dokumentasi yang saya dapatkan setelah wawancara atau melakukan perkembangan bagaimana sih hasil yang saya dapatkan dari sebelum wawancara ataupun setelah wawancara. Nah, banyak banget tadi sebenarnya hal-hal yang bisa dijadikan pembelajaran oleh banyak orang tentang green living ini. Ternyata edukasi tentang green living ini kepada mereka cukup efektif karena banyak dari responden saya yang sudah mulai peduli akan green living ini berkat dari edukasi yang telah saya berikan sebelumnya. Oke, tadi adalah perkembangan dari responden yang telah saya wawancara sebelumnya. Baik, sampai sini saja penjelasan atau perkembangan yang bisa saya sampaikan. Semoga perkembangan tersebut bisa memberikan banyak edukasi ataupun banyak yang termotivasi dari perkembangan-perkembangan dari banyak orang ini. Sekian dan terima kasih dan jangan lupa terapkan green living di kehidupan kalian. Dadah!